Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Leolita Rahmadani dari SMA Muhammadiyah 2 Singarejo. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Cahaya di Balik Tirai Sejarah Nyai Walidah Dahlan, yang mengangkat kisah perjuangan tokoh Muhammadiyah, yaitu Nyai Walidah Dahlan. Pernahkah kita membayangkan bahwa di balik berdirinya sebuah gerakan besar terdapat sosok perempuan yang langkahnya begitu halus sehingga sejarah hampir tak mampu mengabadikannya? Hari ini izinkan saya mengajak kita semua untuk menelusuri jejak seorang perempuan yang keberaniannya melampaui zamannya, Nyai Walidah Dahlan. Ia lahir dengan nama Siti Walidah, putri dari seorang penghulu dan dikelilingi oleh tradisi Islam yang kuat. Pada masa ketika pendidikan bagi perempuan yang sering dianggap tidak penting, ia justru tumbuh dengan mata yang terbuka, mata yang melihat bahwa ketidaktahuan bukanlah sebuah takdir, melainkan batas yang bisa diterobos. Namun siapa sangka bahwa perempuan yang oleh masyarakat kala itu hanya diharapkan menjadi penjaga rumah tangga, justru tumbuh menjadi pelita yang menerangi ribuan hati. Ketika ia menikah dengan Ki Haji Ahmad Dahlan, perjuangannya tidak berhenti pada peran sebagai pendamping suami. Justru di sanalah jalan terbentang, keduanya saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling menegakkan misi dakwah yang berpijak pada pencerahan akal dan hati. Di sana ia menemukan tugas baru, menyulam kesadaran perempuan agar tidak lagi dibatasi oleh ketidaktahuan. Bayangkan, di masa ketika perempuan jarang menuntut ilmu, Nyai Walidah berdiri di hadapan para ibu dan bibi kampung, mengajarkan membaca Al-Quran, mengenalkan pemikiran Islam yang progresif, dan menyalakan keberanian untuk bertanya. Bayangkan bagaimana ia duduk di teras rumah kecil itu dengan semilir angin sore dan lampu minyak yang temaram, mengajak para perempuan memahami keindahan Islam yang menuntut ilmu bukan membatasi. Dalam setiap huruf yang dia ajarkan ada harapan, dalam setiap kalimat yang dia ucapkan ada kekuatan. Dari serambi rumahnya, dari sudut-sudut kecil yang sederhana, lahirlah sebuah pergerakan. Dari tangannya yang lembut dan tegas, tumbuh organisasi perempuan modern pertama di Indonesia, Aisyah. Ia tak sekedar memimpin, tetapi membangun fondasi, mengubah cara pandang masyarakat tentang pendidikan perempuan, mengirim guru-guru perempuan ke berbagai daerah, menggerakkan dakwah melalui karya nyata seperti sekolah, panti asuhan, pengajian, dan layanan kesehatan. Perempuan yang dulu dibatasi ruangnya, kini berdiri di depan barisan, menggerakkan perubahan. Perjuangannya tidak berhenti saat penjajah datang. Ketika bangsa ini dirundung perang dan ketakutan, Nyai Walidah tidak mundur. Bahkan dalam situasi paling genting sekalipun, ia tetap membuka pintu rumahnya untuk siapa saja yang membutuhkan bantuan. Ia ikut mengorganisir dapur umum, menolong para pengungsi, menyemangati para pemuda yang berjuang merebut kemerdekaan. Bayangkan betapa beratnya masa itu, suara tembakan, kekurangan pangan, banyak keluarga tercerai. Namun Nyai Walidah tetap berdiri sebagai tempat pulang, tempat bertanya, dan tempat menguatkan hati. Bahkan ketika banyak terpinggirkan dari catatan sejarah, ia tetap bergerak dengan keyakinan bahwa kebaikan tak perlu gembar-gembor. Dan tahukah kita, selain mengajarkan dan memimpin, Nyai Walidah juga menulis. Ia menulis naskah-naskah pengajian, melahirkan gagasan, dan meninggalkan kitab panduan putri Islam bagi kader perempuan. Tulisan itu menjadi saksi bahwa ia bukan hanya penggerak, tetapi juga seorang yang berpikir.
Di usia senianya, ia diberi gelar pahlawan nasional, sebuah pengakuan yang terlambat namun pantas. Meski begitu, saya yakin bagi Nyai Walidah, gelar bukanlah tujuan. Tujuan hidup dalam tubuh Muhammadiyah, tujuan sejatinya adalah cahaya, cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya kemajuan yang kini terus hidup dalam tubuh Muhammadiyah dan Aisyah. Dan hari ini, saat kita menyebut namanya, kita tidak hanya sedang menyebut seorang tokoh, kita sedang menyebut keberanian perempuan yang memiliki, kita sedang menyebut keberanian perempuan yang memilih untuk melampaui batas. Perempuan yang menolak pasrah pada tradisi yang membelenggu, perempuan yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari sebuah ruang kecil, dari sekelompok perempuan sederhana, dari niat yang tulus. Nyai Walidah mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya ceramah, tapi tindakan. Bahwa pendidikan bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Bahwa perempuan bukan penonton sejarah, melainkan penulisnya. Jika hari ini perempuan Indonesia belajar, bekerja, memiliki dan berjuang, di sana ada jejak Nyai Walidah. Jika hari ini Muhammadiyah dan Aisyah menjadi pilar kemajuan umat, di sana ada ketulusan Nyai Walidah. Ia telah tiada, tetapi cahaya yang dibangunnya tidak pernah padam. Dan kita yang hidup hari ini, apakah hanya akan mengaguminya? Tidak, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan langkahnya, membawa ilmu ke tempat yang belum terjamah, membawa keberanian ke hati yang masih ragu, dan membawa cahaya ke sudut-sudut gelap kehidupan. Maka marilah kita teruskan langkahnya dengan ilmu dan keberanian dan dengan karya. Sebab seperti Nyai Walidah, kita semua bisa menjadi cahaya, meski kecil tetapi mampu menerangi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.